pujian, saya teringat lagu yang dinyanyikan. Sebetulnya lagu ini jarang dinyanyikan, udah lama ya. Tapi lagu ini tadi mengingatkan saya, manakala waktu itu kami sekeluarga sedang ada di Eropa. Waktu itu tiba-tiba ada masalah datang tengah kita liburan. Waktu saya melihat gunung batu itu, Tuhan ngomong, nyanyi kamu, lihat gunung batu itu. Tadi lagu itu juga dinyanyikan, makanya saya menyanyi dengan sepenuh hati. Saya teringat waktu itu Tuhan suruh nyanyi lagu itu, kau gunung batu. Kalau gunung batu yang biasa aja tuh begitu kuat, apalagi Tuhan sebagai gunung batu dalam hidupmu dan hidupku. Dia berkuasa menolong apapun yang menjadi masalahmu dan masalahku. Dia sanggup dan dia mau menolong. Amin. Sore hari ini saya ingin bersaksi. Kalau tadi sebelumnya saya juga tanya, Tuhan apa ya Tuhan yang akan saya saksikan? Tuhan kasih kesaksian ini. Betulnya banyak sekali kesaksian itu. Karena kami sekeluarga itu mengalami, benar-benar mengalami dalam hidup itu. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini ceritanya Bapak Ibu. Kira-kira 7 tahun yang lalu, kami itu pernah mengalami masalah yang cukup berat waktu itu secara manusia. Tetapi waktu itu Tuhan bilang sama saya, Tuhan ingatkan, kamu baca Alkitab, catat ayat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Waktu itu saya berpikir, suruh baca, suruh nyatet. Waktu itu saya baca, saya tulis ayat mas, ringkasan ayat mas dari Kejadian sampai Wahyu. Saya melakukan dengan setia. Saya nggak ngerti apa maksudnya Tuhan, tapi saya lakukan dengan setia. 4 bulan selesai. Ringkasan dari Kejadian sampai Wahyu itu selesai. Waktu itu saya tuh belum tahu ya maksudnya apa. Cuman yang saya rasakan, kekuatan baru itu Tuhan alirkan dalam hidup saya. Sehingga masalah yang kami hadapi itu kayak diangkat semua sama Tuhan. Sehingga saya sampai lupa mengingat-ingatnya. Sehingga dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, kita melewati semua bersama Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca itu ternyata memberi kekuatan yang luar biasa. Dan di kata pengantar itu Tuhan bawa saya untuk nulis. Membaca, menghafal, mencatat ayat mas, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu bukan pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan pengangguran, tetapi itu pekerjaan yang sangat penting, yang mendatangkan upah yang sangat besar. Tapi yang upahnya bukan manusia, tapi Tuhan Yesus. Dulu papa saya almarhum, papa saya pendeta juga di Jogja. Waktu itu pernah bilang kepada saya, kalau kamu bekerja bagi dunia, kamu itu yang gaji dunia ini. Kalau dunia yang gaji nolnya itu terbatas. Kadang 6 nolnya, kadang nolnya 7. Tergantung prestasi masing-masing. Tetapi kalau kamu bekerja bagi Tuhan, itu yang menggaji Tuhan. Nolnya itu tidak terbatas atau unlimited. Itu langsung nyadar di pikiran saya. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, baik talenta apapun yang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin di dalam bisnis, mungkin di dalam apapun pekerjaan Bapak Ibu, tetapi lakukan semua untuk Tuhan. Dan yakinilah, kalau kita bekerja buat dunia aja digaji oleh dunia, apalagi kita bekerja untuk Tuhan. Saya merasa dari remaja sampai usia lanjut, Tuhan buka jalan lewat satu usaha. Tetapi saya digerakkan oleh Tuhan juga untuk melayani Tuhan. Dari kecil, dari remaja, saya tuh suka melayani. Saya dari keluarga pendeta, tapi tidak semua sama-sama suka melayani, tidak semua. Tapi saya dari remaja itu, hati saya itu punya kerinduan untuk melayani. Kadang saya ikut doa ya, itu teman saya tuh bapak-bapak udah tua, tapi saya lakukan dengan sukacita. Dan luar biasa, Tuhan itu selalu mengupahi dalam hidup saya. Antara lain upah yang paling luar biasa itu suami saya ini. Saya diberi suami yang terbaik dari Tuhan, yang cinta Tuhan.
yang punya karakter yang baik dan yang rajin, yang sayang istri dan sayang anak. Wah, itu luar biasa. Tadi sambungan tadi ya, yang tentang ayat tadi ya. Selang 7 tahun, saya tuh baru tahu maksudnya apa. Gini ceritanya, waktu saya Februari yang lalu saya ulang tahun. Sebelum ulang tahun itu bulan Desember saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, sebelum ulang tahunku Februari, apa ya Tuhan yang aku bisa lakukan yang menyenangkan hatimu. Terus Desember, tanggal 30 Desember tuh saya teleponan sama teman saya yang di Jogja. Saya banyak kesaksian kepada dia. Selesai teleponan, tiba-tiba Tuhan ngomong, kenapa kamu gak ngonten? Apa Tuhan? Ngonten? Saya kan orang yang gaptek, gak mungkin rasanya saya bisa ngonten. Tapi Tuhan ngomong, kalau Tuhan berkehendak, semua itu bisa jadi. Luar biasa. Saya nggak pernah terpikir bisa ngonten Bapak Ibu di usia saya yang seperti sekarang ini. Tapi justru Tuhan kasih job baru, yaitu ngonten. Di situ saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Di situ saya bisa menceritakan kebesaran Tuhan. Dan bahannya itu lewat ayat Mas dari Kejadian sampai Wahyu itu. Sampai saya ngomong sama suami saya, Pak, ini bahan sampai Tuhan Yesus datang nggak akan habis. Karena ini satu kayak skripsi gitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ayat Mas semua, intisari semua. Itu semua dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti saya ulang lagi sampai Tuhan Yesus datang, nggak mungkin selesai, nggak mungkin habis gitu loh maksudnya. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberi job baru, yaitu ngonten, yang secara manusia tuh nggak mungkin, karena saya orang yang gaptek, nggak terlalu fasih dalam mengoperasikan teknologi, tetapi Tuhan memberi kemampuan. Lewat saya diajari oleh anak-anak saya. Saya merasa semua karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kebisaan saya, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Dan yang luar biasa, subscribe-nya itu saya nggak pernah duga. Sekarang itu sudah mencapai mau 600. Saya sendiri merasa, padahal baru sebulan, saya merasa, oh Tuhan kok bisa ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang tahu bisa subscribe juga, terima kasih. Maksud saya bukan untuk ya, tetapi saya ingin supaya kabar sukacita ini bisa didengar dan memberkati banyak orang. Karena saya sering dijabri oleh orang-orang yang saya nggak kenal. Bu, terima kasih, kontennya sangat memberkati. Hati saya senang karena saya ingin di sisa hidup saya sampai ketemu Tuhan Yesus di surga, saya ingin menceritakan kabar sukacita ini pada setiap orang, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, himbauan saya sore hari ini, membaca Alkitab, mencatat Alkitab, menghafal Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jangan lupa, itu bukan pekerjaan sambilan dan itu bukan pekerjaan pengangguran. Sementara orang dunia berkata, itu kan untuk orang-orang yang nganggur. Gak ada. Justru itu pekerjaan yang sangat penting, yang mendatangkan upah yang sangat besar. Karena saya dan suami saya ngalami dalam hidup ini semua karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kalau kami belajar untuk melakukan itu, mengimani bahwa itu bukan pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan pengangguran, tetapi pekerjaan yang mendatangkan upah yang sangat besar, tapi bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu di sini, kalau mungkin ada yang belum membaca Alkitab atau ada yang belum merenungkan firman Tuhan, belajarlah untuk melakukan itu dengan setia. Saya yakin dan saya percaya Tuhan yang akan mengupahi Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, bila kesaksian saya boleh memberkati, membawa setiap kita untuk rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kabeh basa Jawanya itu akan ditambahkan kepada. Amin. Puji Tuhan Yesus.